Oke, kembali lagi di video aplikasi perpustakaan digital. Sekarang kita akan lanjut setelah kemarin menu ini ya. Sekarang kita masuk ke buku, kita pengen tambah buku nih, tambah buku.php ini ya. Sekarang kita masuk, kemudian ke buku, kemudian sini buku, tambah buku.php, save, close. Jadi data buat new file, kemudian ini. Oke ya, sekarang kita bisa ngopi sesuatu enggak dari sini. Nah, dari pinjam buku ini kita bisa copy lah. Copy, tutup, kemudian kita ke tambah buku, paste ya. Nah, kemudian yang kita ubah itu isinya dulu. Ini form tambah buku, save. Oke, detailnya udah ya. Masuknya ke buku, kemudian tambah buku.php. Oh, dia belum, mana ya, ini terus ini belum kita kasih data gitu. Save, klik. Nah, data tidak tersedia, enggak apa-apa nih. Sekarang tambah buku ini kita, oh jangan pinjam ya, kita kalau ngopinya punyanya pinjam enggak bisa. Oh ini ya, jadi formnya kita nanti arahkan ke tambah buku nih. Kemudian di buku itu ada apa aja yang perlu kita masukkan: judul, penulis, penerbit. Judul, ID judul, kemudian ini buku, kemudian penulis, penerbit, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, buku foto. Nah, ini kita hapus saja dulu nih. Kemudian ini kita ganti tambah save. Kemudian, loh kok belum bisa? Kenapa? Tambah buku. Oh ini kita hapus dulu wis. Oh, hapus nanti. Nah, ini kembali, ini juga udah. ID buku ini kita hapus aja read only sama ininya, karena ini
harus diisi. Nah, kita ganti yang tadinya only, kita ganti required. Nah, ini kita ganti apa namanya, yang date ini kita ganti teks. Kemudian kalau name-nya mau diganti sekalian tidak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kemudian upload. From keluar enggak, mana ya, select mungkin, open file gitu. Button, biar kita tinggal copy gitu. Choice file gitu, upload. Nah, kita tinggal copy salah satu dari ini. Ada enggak yang lebih simple? Uploaded. Nah, ini berarti or cancel di atasnya. Kita copy, udah ke sini, paste. Save. Coba kita lihat. Kemudian kita tambah label copy. Upload foto. Ini sampul gitu aja. Kemudian file, kemudian name-nya foto. Nah, foto ini diambil dari sini ya. Nih, nanti foto yang diupload disimpan di situ. Kemudian kita copy lagi sekali. Ini kemudian PDF. Bintang PDF. Save. Langsung kita CPR. Enggak ngaruh ya. Kenapa ya? Save. Dia nggak bisa turun. Dia bisa. Tapi ini kok belum bisa turun, kenapa? Ininya kita hapus uploadnya ini, coba. Save.
tetap bisa ya. Harusnya dia turun, tapi kok nggak bisa. Ada yang lupa di mana. Yang atas otomatis turun, yang ini kenapa ini? Coba ikuti ini. Nah, coba ikuti ini ya. Nah, ini bisa nih. Ini silahkan diketik ya, karena saya ngopi dari file lain. Jadi ini ada, tinggal ini di copy aja. Kok di copy, diketik manual. Kalau udah nanti yang ini juga diganti. Gitu. Kemudian yang tadinya upload buku ini jadi sampul. Tadinya buku jadi foto. Save gitu. Ini yang ininya diganti. Hapus aja enggak apa-apa. Save. Oke, sekarang yang atas ini kita harus hilangkan marginnya. Mana margin topnya? Nah, ini. Coba kita ganti 1, coba bisa enggak dia naik? Oke, berarti 1 aja cukup. 1 oke. Ini kayak ini kita marginnya Y aja, coba bisa enggak? Biar dia kanan kirinya tetap. Nah, jadi dia tetap pojok. Oke, kita udah bisa isi nih bukunya, tahun terbitnya, kemudian kita bisa milih sampul, kemudian tambah. Nah, save ini, kemudian kita arahkan filenya ke mana formnya, T buku. Nih, copy, kita buat file lagi, new file, paste. Nah, ini save dulu. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini tab buku ini kita bisa copy dari sini. Ini kita copy, kita nanti modifikasi ya. Tab buku, paste. Nah, sekarang kita tinggal modifikasi sini. Judul penulis. Ini kita rapikan ya, biar kemudian kita, karena gini, file ini upload ini kan nanti berupa gambar ya, yang ini berupa PDF lah. Nanti kita akan simpan nih di sini. Petugas ini kita mau buat foldernya namanya ini misal sum aset gitu. Kemudian di dalam aset ini kita mau buat folder lagi namanya sampul sama
folder sampul, terus satu lagi kita mau buat buku. Nah, nanti yang sampul, ketika kita ngupload sampul di sini otomatis masuknya ke sampul ini, folder ini. Kemudian yang begitu juga yang di buku ini, ketika dia mengupload bentuk PDF nanti akan masuk ke sini. Nah, itu ini kita tutup dulu, kemudian kita lanjut ke sini, kita edit judul, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, kemudian namanya foto, nah, copy, kemudian yang ini juga file, buku, kemudian ini website, kemudian apa lagi, kita move dulu, move uploaded file, ini sebentar, kita ada di dalam data kan, kita ada di dalam data ya, tambah buku, jadi kita harus keluar, kemudian kita klik nama foldernya aset ya, kemudian slash, kemudian sampul slash, baru dolar foto. Jadi nanti pindah file yang diupload ke file kembali satu dari data keluar, kemudian pilih aset, kemudian sampul. Nah, itu bunyinya gitu kira-kira. Copy, paste, kemudian yang ini buku, tapi yang sini kita sampulnya kan tadi di buku juga, biar nanti dia tetap bisa nggak campur. Kemudian setelah selesai kita baru insert into buku karena kita mau upload ke buku ya. Kita ini values-nya, kemudian judul, penulis, penerbit, tahun terbit,
buku, kalau enggak ya foto boleh. Baru yang terakhir save. Kemudian ini masuk ke keluar satu ke buku save. Oke, kita klik. Sekarang ID buku itu seharusnya tidak dimunculkan ya, karena kita sudah auto increment. Jadi kita masuk ke data tambah buku. Nah, yang ID buku ini auto increment lupa saya. Nah gini. Jadi tidak usah ditampilkan, langsung gini aja. Berarti marginnya ini kita ke margin topnya 2 biar dia agak di tengah. Oke, sekarang judul bukunya misalnya mana ya, yang ini open PDF-nya, kita cari yang PDF file sembarang ya. Oke, ini kemudian kita klik tambah. Cannot access offset of type string. Line 11, coba mana 11. Loh, di file apa tuh? T underscore buku. T buku. Foto name. Oh iya, ini itu files ya. Files. Award winning food. Sama yang satunya kita coba Blue School admin, jangan ini aja, open tambah. Nah, dia muncul. Nah, ini nih berarti udah berhasil. Ketika ini diklik klik. Nah, oke, ini dia udah bisa. Sekarang tinggal, karena ini fotonya masih sama nih, kita bisa ubah nih. Harusnya kita lihat di database-nya, buku dia nambah enggak. Oh, buku sama nih, buku sama ini enggak kebaca nih, enggak kekirim. Kenapa? Coba kita masuk ke tambah buku, kemudian name foto buku sudah. Kenapa? Tapi dia belum bisa masuk ke database. Ini ya, coba yang ini 3 ini.
Yang ini kita hapus. Ada dua. Tambah ini, apa yang kurang kira-kira? Yang di sini namanya juga udah, name buku, name foto sudah juga. Aset belum muncul. Oke, coba kita upload aja. Ini udah muncul, cuma sampulnya yang belum bisa muncul keluar. Masih ada yang salah, coba tak cek dulu ya. Nah, setelah dicari-cari nih, ketemu nih. Kita pertama nih, di sini harus ditambahi underscore tmp nih ya. Itu kemudian di sini dibalik, yang tadinya foto di depan dijadi gini. Kalau sudah bagian sini, nah kita perlu ada ditambahi ini. Type. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi dia filenya apa gitu. Nah, itu yang ini juga oke, udah. Sekarang kita coba, kita refresh dulu. Ini ya, ini udah ada. Kita tambah buku, kemudian ini pakai samudra, bisa klik, kita cari sampulnya yang beda apa ya. Ini misal, kemudian yang PDF-nya ini tambah. Nah, sekarang kita lihat ada berapa nih database. Nah, ini udah muncul ya fotonya, kemudian ini juga udah muncul. Oh, berarti sekarang harusnya yang di sini juga muncul nih. Nah, ini muncul. Nah, ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ketika dia diklik ini, munculnya ini udah nggak default gini, tapi munculnya sesuai gambar yang diupload. Ini kan udah sesuai ID-nya ya, tinggal gambarnya. Berarti kita harus masuk ke detail buku.php. Di mana ya? Detail buku.php. Kemudian ini di mana? Ini kita akan ubah scriptnya. Sini ya. Tidak keluar ya. Oh, harus keluar, kemudian set sum
sampul. Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini muncul ya. Nah, yang ini dia kenapa nggak muncul, karena nama filenya ini bisa muncul sebenarnya. Sebentar ya, tak coba kita copy filenya dulu yang kedetek itu, copy, kemudian kita paste di sini. Langkah ini ndak usah digunakan, ndak apa-apa ya untuk buat kalian, karena ini kan tadi cuma nggak ada ya sampul. Oke, sekarang kita lihat di, nah ini muncul sekarang. Oke, udah muncul, ini juga udah, ini juga udah. Nah, oke, akhirnya selesai juga nih tambah buku. Oke, setelah tambah buku apalagi nih, ada tambah peminjam. Nah, ini juga kita masuk. Ini yang udah kita close dulu aja biar enggak salah-salah nanti. Peminjam, petugas, tambah ini, ketambah buku. Jangan tambah buku, tambah peminjam. Kalau kita mau pengen masukkan ke sini, jadi ini kita ini kita copy, kemudian kita buat new file, paste, tambah underscore peminjam.php. Nah, kemudian ngopinya dari sini, data, kemudian pinjam, copy, kemudian pinjam, tambah pinjaman. Tambah pinjaman ya, kan intinya dia pengen tambah buku lagi, enggak apa-apa. Pinjam, kemudian yang di sini kita ini ganti data slash pinjam buku. Data tidak tersedia, kenapa? Data saya pinjam, terus ini pinjam sini, form pinjam buku, ID buku. Karena di sini
halo, di mana tuh? Ini nggak boleh, jangan dikasih ini dulu. Kemudian karena ini manual, jadi ini tidak perlu ada value-nya, tapi harus kita ganti require read bukan read only, warning variabel ID buku. Ini bukan select, ini nanti insert. Kenapa? Tapi sebenarnya karena ini diarahkan ke buku ya, seharusnya kita tidak perlu pakai ini ya. Tidak apa-apa lah. Kita save. Malah error semua. Ntar tak cari dulu ya. Nah, ini yang di sini dihapus dulu. Jadi biar gini. Biar jadi seperti ini yang di file pinjam buku ya. Kemudian ini tip pinjam ini kita copy. Kemudian kita buat file lagi namanya ini. Kemudian uploadnya kita tip pinjam ini. Ini kita copy, kemudian dipinjam paste. ID buku, tanggal, dan lain sebagainya. Insert itu. Ini peminjam. Save. Coba kita ada. Aduh, kita kembali dulu. Kembalinya kok masih ke sini ya. Data pinjam buku. Data pinjam buku. Kalau diklik kembali kok ke buku, harusnya ke kemana? Kok lupa, peminjam. Nah, di sini. Kemudian tambah pinjaman. ID bukunya karena otomatis ini. Oh, ini tidak bisa ya. Harus dia lihat dulu. Dan ini berarti kita coba lihat localhost / ini, kemudian peminjam login. Nah, ini harus di misal detail. Nah, ini kan ada ID buku ya. Nah, jadi di sini di adminnya harus ditulis 18, ID usernya misal 3, nama bunyi jangan dengan lagi. Klik. Nah, masya ini datanya udah kesimpan ya. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 nih dipinjam. Nah, ini udah muncul. Jadi ini udah tambah buku udah, anggota udah, ini juga udah. Oke. Oh, sekarang apa lagi ya? Oh, mungkin kita akan ini yang 221 ini kita akan ubah jadi data buku masuk buku.
ya. Berarti ada 3 nih, ada di 3 buku. Nah, nanti di sini tampilnya 3. Kalau di sini tambah sampai misal 10 gitu, di sini angkanya pindah 10. Tuh, gimana caranya? Yuk kita simak. Oke, sekarang kita masuk ke indeks ini, indeks underscore PTS. Kemudian ini yuk, di sini kita buat tentang from buku. Nah, kemudian ini kita tuh yang satunya buku user. Kemudian kita pengen ngitung ya, dolar misal karena buku kita B gitu. Loh, MySQL ini num row buku. Ini untuk user, buku yang di sini ganti user. Setelah itu yang 221 ini kita dolar, ini buku berarti B. Kemudian udah ini. Kemudian yang anggota ini kita copy aja. Koneksinya belum. Ini keempat, data peminjaman. Data peminjaman itu diambil dari peminjaman ini. Oke, berarti kita pinjam peminjaman, ini peminjaman ya, peminjaman. Oke, peminjaman kita juga butuh ini P biar peminjaman gitu ya. Ini peminjaman, pinjam enggak ada karena yang di sini sama sih yang di sini gitu. Save, kemudian kita turun, kita copy ini dulu.
kita copy, paste, ikan dip, save. Nah ini oke, udah. Jadi nanti semua yang ada kita nambah nih, misal kita ke data buku ini ya, data buku ini aja, tambah buku, kemudian kita random aja filenya ya, fase tambah. Nah ini kan muncul ya. Sekarang kalau kita lihat di dashboardnya, nah ini otomatis dia tambah apa tadi buku ya. Nah ini 4 ya, di sini ada 4 gitu. Nah mungkin itu dulu video ini, udah 46 menit, jadi kita akan lanjutkan video ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.